Jika daerah lain usai serah terima jabatan bupati, biasanya dilanjutkan dengan acara hiburan dan diakhiri dengan jamuan makan. Namun di Tanah Datar, penyambutan bupati baru dilaksanakan dengan cara prosesi adat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu siang pekan lalu ini dilaksanakan di halaman rumah dinas Bupati Tanah Datar yang disulap seperti ruangan di dalam rumah gadang. Hal ini dilakukan karena tak ada rumah gadang di Tanah Datar yang bisa menampung tamu dan undangan dalam jumlah yang banyak. Apalagi kegiatan yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini membutuhkan ruangan yang terbuka. Prosesi adat Tibo Bananti, Datang Baanta, tak hanya seremonial belaka, namun prosesi ini mengandung makna yang dalam. Eka Putra, bupati yang menang dalam pilkada lalu, diserahkan oleh Nenek Mama Nagari Lintau Buwo kepada Elkam Tanah Datar. Sedangkan Richie Aprian yang menjadi wakil bupati diserahkan oleh Nenek Mama Nagari Rau-Rau yang merupakan daerah asal dari pasangan bupati ini. Karena secara pribadi beliau kan adalah anak nagari dari pesukuan dan nagari masing-masing. Dan beliau kan juga punya anak kemenakan dan punya mama dan datuk penghulu di nagarinya masing-masing. Nah, karena dia juga adalah satu komunitas kaum adat, dan mereka juga punya nenek mama di lokasi di daerah atau di nagari masing-masing. Tentu karena beliau secara otomatis ketika sudah menjadi bupati adalah selaku pucuk undang di tataran pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Warga Tanah Datar berharap bupati terpilih bisa melibatkan tokoh adat dalam pembangunan serta mewujudkan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye beberapa waktu lalu. Tentu harapan kita bersinerginya antara pemerintah daerah dengan pemangku adat di Tanah Datar. Mensejahterakan kebudayaan adat alam Minangkabau dengan mungkin lebih memperhatikan adat alam Minangkabau untuk Nenek Mama atau Elkam Tanah Datar beserta Bundo Kandung. Pemerintahan di Sumatera Barat berbeda dengan bentuk pemerintahan di daerah lain. Di Sumatera Barat, jabatan kepala desa ditiadakan, sebagai gantinya, pemerintah provinsi kembali mengaktifkan wali nagari, yakni unit pemerintahan yang berada langsung di bawah camat. Wali nagari tak hanya mengurus administrasi pembangunan suatu daerah, namun juga merangkul nenek mama di daerah tersebut. Selain wali nagari yang berfungsi sebagai eksekutif, pemerintahannya juga dipantau Badan Musyawarah Nagari yang beranggotakan para datuk suatu suku di daerah tersebut. BMN ini bertugas untuk hal-hal yang bersifat legislasi, seperti yang terjadi pada DPR dan DPRD. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Yang saya mau pakai